Agribisnis Susu. Hai. Welcome to podcast Agribisnis 20. Kali ini kita bakalan bahas tentang pengalaman kuliah dari salah satu penerima penghargaan IISMA pada tahun 2021. Buat kamu yang belum tahu, IISMA itu apa? IISMA itu adalah Indonesia International Student Mobility Awards, yang dimana ini merupakan beasiswa pertukaran pelajar dari Indonesia ke luar negeri yang didanai secara langsung oleh negara. Dan kali ini kita bakal ditemani oleh Kak Ara. Halo Kak Ara. Halo Kak Ara. Wah, ini cerah banget nih Kak Ara dari sini. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Baik. Wah, baik banget. Baik banget atau baik sekali? Baik banget. Oke, for your information nih guys, Kak Ara ini merupakan mahasiswi USU dari program studi Teknologi Informasi. Nah, boleh nggak sih Kak diceritain perasaan kakak nih? Karena kakak itu kan udah berhasil mendapatkan IISMA Awards pada tahun 2021. Boleh dong Kak diceritain perasaan kakak tentang kelulusan IISMA kakak yang gimana? IISMA ini peluangnya sangat kecil, tapi pendaftarnya tuh banyak banget. Gimana nih Kak pengalamannya? Oke, jadi aku itu sebagai salah satu awardee angkatan pertama dari IISMA. Gitu. Yes. Dan kemarin itu sebenarnya peluangnya memang cukup bersaingnya cukup ketat lah. Tapi karena angkatan pertama banyak yang masih belum tahu, dan juga waktu aku mau daftar juga ragu bener nggak nih bisa keluar negeri dan biayai full gitu, beneran sama sekali nggak ada clue ini programnya tentang apa. Tapi aku tanya teman-temanku juga gak ada yang tahu, tapi aku coba daftar aja, aku ikutin prosedur pendaftarannya. Dan ternyata USU itu provide fasilitas yang kita butuhin untuk bisa daftar. Kayak misalnya kita kan butuh surat rekomendasi dari kampus nih. Cuman karena ini lagi COVID juga saat itu dan aku gak ngerti ini programnya gimana, karena ada fasilitas yang disediakan sama USU yang bisa kita tanya-tanya, akhirnya dipandulah pendaftarannya dari awal sampai akhir. Nah, gimana sih perasaan kakak sebelum mendaftar, kemudian ternyata kakak mendapatkan email untuk wawancara untuk program IISMA, kemudian nih, kakak mendapatkan email congratulations bahwasannya kakak lulus IISMA. Gimana nih Kak? Oke, jadi waktu mendaftar ada berbagai macam requirement, misalnya tes bahasa Inggris yang mana saat itu pendaftaran itu mepet banget, kayak bahkan kurang dari sebulan. Sementara kalau untuk tes bahasa Inggris pada masa-masa COVID itu susah banget. Tapi ada salah satu option yaitu Duolingo. Duolingo itu tes bahasa Inggris secara online dan itu biayanya cukup mahal juga sebenarnya. Jadi aku tanya sana sini, pinjam dulu 100 gitu, kayak Pinjam dulu 100 untuk berapa orang nih? Berapa orang ini kan? Enggak, untuk bisa tes bahasa Inggris gitu. Baru aku coba tes, berkali-kali dia invalid. Itu agak deg-degan juga karena kalau misalnya dia udah invalid 2 kali, tesnya bakalan hangus. Sementara nilai kita belum keluar. Jadi aku udah 2 kali invalid, panik, tapi untungnya 3 kali coba nilai aku keluar. Dan cukup nyampe KKM lah untuk bisa daftar meskipun nggak terlalu tinggi. Aku akhirnya daftar. Sampai saat itu masih lama pengumuman wawancara karena aku masih daftar di tingkat USU. Jadi di USU di-gather dulu orang-orang yang mau daftar, baru dipandu untuk pembuatan esainya, dipandu untuk minta surat rekomendasinya, baru sama-sama sama calon-calon awardee lainnya yang dari USU untuk daftar ke sistem pusatnya. Lalu menunggu itu cukup lama juga karena gak ada jadwal pasti kapan itu akan keluar pengumumannya. Baru lulus wawancara. Dan dari 15 yang daftar di USU, kayak yang lulus wawancara itu cuma setengahnya. Jadi cukup panik lah karena nggak ada clue sama sekali wawancaranya bakal gimana.
saling tanya satu sama lain, coba cari referensi di YouTube gimana wawancara LPDP pada umumnya, dan lain-lain. Kayak ada list 100 pertanyaan itu dibaca semua. Wow, keren. Ternyata waktu wawancaranya tuh santai banget. Kayak orangnya juga yang mewawancari aku juga langsung dari Kemendikbud, itu bahasa Inggris, wawancaranya in English, dan cukup santai. Dan ternyata cuma nanya hal-hal yang sebenarnya udah aku jabarin di esainya. Jadi wawancaranya tuh as long as kita memang isi esainya sendiri dan tahu isinya apa, harusnya smooth aja sih jawabnya. Jadi aku rasa jawabnya lancar, ada harapan dikit lah gitu kan. Ternyata lama lagi nih pengumuman lulusnya, ada email masuk, temen dekat aku yang daftar pada saat itu gak lulus. Aku panik, gak berani Ya, cek panik email. banget pasti. Dan fun fact, aku ketika daftar, aku cuma kasih tahu aku mau daftar, tapi aku nggak ngasih tahu kalau aku udah daftar dan kemana. Jadi orang tua aku sama sekali nggak tahu. Dan akhirnya begitu lulus, aku ngasih tahu ke orang tuaku kalau aku pernah aku daftar program ini dan aku lulus ke UK. Baru itu jam 12 malam pengumuman. Wah, 12 malam nih, Dia belum mau tidur tahu nih. itu. Aku tapi dia bisa bangun. Orang tua aku udah talk terus kayak ngasih tahu aku ke Inggris. Tiba-tiba mereka, wah ya, congrats gitu. Congrats gitu enggak ada. Congrats gitu. Ya, congrats habis Gak ngomong lagi. dramatis sih, gak dramatis banget. Gitu deh. Langsung dibolehin. Ya udah lulus Atau- kan dong, gak dibolehin. Itu sih triknya, karena sebenarnya aku gak dikasih awalnya. Oh, oke. Nah, jadi ini Kak, Nadine juga mau tanya ya Kak. Jadi kenapa sih Kakak itu tertarik untuk mengambil universitas yang ada di UK, Universitas of Leicester ya? Kan kita tahu nih jauh nih dari Binjai kan. jadi kayak kenapa sih Kak pilih ke sana gitu? Oke, jadi ketika daftar itu kita ada dikasih list kampus yang bisa dipilih dan ada list mata kuliahnya juga. Awalnya aku sebenarnya pengen ke misalnya kayak Jepang gitu kan, tapi aku lihat mata kuliahnya tuh kayak yang bahasa alien apa gitu, aku nggak ngerti, geofisika tentang nggak ngerti lah pokoknya, IPA banget lah, aku gak berani di situ. Jadi aku coba cari-cari mata kuliah yang relate dengan jurusan aku, IT di kampus. Nah di kampus yang mau aku pilih itu mereka ada digital media. Memang nggak relate banget, nggak yang ngoding banget, tapi aku cukup tertarik di situ. Jadi ada beberapa banyak kampus yang provide mata kuliah digital media. Tapi kenapa aku pilih itu? Yang pertama karena aku memang cari yang strategik sesuai dengan nilai Inggris aku, nilai tes bahasa Inggris aku. Aku cari mana yang aku nggak pas-pasan KKM-nya di situ, karena kalau aku daftar di situ kan ibaratnya aku yang jadi terendah, pesaing dengan nilai terendah. Jadi aku ambil kampus yang KKM-nya tuh di bawah aku, jadi setidaknya aku dari yang saingan lainnya paling nggak aku di mid lah, di tengah lah, nggak yang paling bawah banget. Itu strateginya. Terus yang kedua, karena aku gak tahu lagi mau kampus apa, aku search satu-satu yang tertarik, dan Inggris itu yang menurut aku paling aman untuk dikasih. Karena negara-negara lain, orang tua aku mungkin akan skeptikal untuk ngasih aku kesan, saya kayak Korea, Jepang gitu. Jadi Inggris dan bahasanya juga safe kan. Kayak kita gak perlu belajar bahasa tambahan. Jadi ya udahlah, aku ambil itu dan alhamdulillah lulus. Karena kalau tadi di Korea malah jadi makan. Annyeonghaseyo ya. Aja bahaseo. Oke, jadi ketika Kakak udah sampai di sana lagi gitu kan Kak. Kira-kira apa sih culture shock yang Kakak rasain dari apa ya, kehidupan di sana, gimana perbedaannya dengan kehidupan kita di Binjai gitu ya. Kebetulan FYI jadi Kak Ara ini orang Binjai. Oke. Kalau culture shock, yang pertama aku lebih shock ke suhunya sih. Kayak ketika berangkat di sana itu udah musim gugur, transisi mau ke musim dingin. Jadi aku beneran gak tahan banget, udah pakai baju berlayer-layer, jalan aja tuh kayak sebenarnya males banget karena dingin banget, tapi akhirnya adjust. Itu yang pertama. Terus yang kedua, culture shocknya aku cukup kaget kalau mereka tuh ternyata
ramah banget, ramah in a way kayak hal-hal yang mungkin aku gak pernah dapet di sini, kayak compliment random atau kayak misalnya kita temenan nih sama orang, jarang kan kita dengar orang itu gamblang muji kata I like your dress, aku suka bajumu, rambutmu bagus sekali hari ini gitu kan, kok cantik kali hari ini, itu jarang banget kita dengar di sini. Positif enforcement itu sering banget di sana, yang bikin aku ngerasa vibes-nya tuh positif banget di sana. Yang di sini itu kita mungkin masih kayak malu-malu ngomong, terus kayak dikira apanya orang ini muji-muji aku gitu kan. Geli ya jatuhnya. Kalau di sana tuh hal yang normal banget, yang sering banget aku dengar, yang akhirnya ketika pulang di sana aku jadi sering implementasi gitu ke teman-teman di kuliah aku. Kalau bajunya bagus, aku bakalan bilang bajumu bagus banget hari ini, cantik banget hari ini. Itu kayak bikin hari-hari jadi lebih positif lah, yang udah terbawa sampai aku pulang. Jadi kalau banyak lah ini udah kita ceritakan Kak. Jadi gimana nih tips dan triknya dari mulai Kakak awal daftar sampai lulus dan sampai belajar di sana lah gitu. Bagaimana tips and triknya gitu? Oke, jadi untuk tips ya, karena aku angkatan pertama dan sekarang itu udah angkatan ketiga untuk ISMA. Jadi kami itu sering diharapkan untuk ngasih tips juga ke yang angkatan-angkatan yang lulus, apalagi yang ke jurusan sendiri. Yang paling aku perhatikan itu, yang paling krusial adalah gimana kita nge-branding diri di SI, di CV. Jadi kayak ada orang yang mungkin dia ragu nggak pernah berbuat apa-apa di kampus, atau Kupu-kupu lah ya, kupu-kupu. Iya, jadi mungkin kalau masih ada kesempatan sebisa mungkin ikuti aja organisasi yang memang relate ke kita. Nggak harus kayak organisasi kampus yang sesuai hobi aja juga nggak masalah sih. Yang penting kita bisa kasih impact ke organisasinya at least, atau ke orang sekitar gitu sih. Terus yang kedua, kita harus tahu apa yang ada di diri kita juga, kayak kita identitas diri yang bisa kita branding di SI kita. Sama yang kedua, harus banyak-banyak research kita tuh mau kemana ya. Aku kemarin mau ke University of Leicester, aku sama sekali nggak tahu itu kampusnya apa, lokasi Leicester itu uniknya apa, aku nggak tahu apa-apa. Tapi aku research, aku pelajari sampai aku jadi suka sendiri. Karena nanti di SI akan ditanya, kenapa kamu pilih kampus ini? Kita harus ambil key point dari kota yang kita pilih atau negara yang kita pilih atau mata kuliah yang kita pilih. Kita harus tahu benar kenapa kita pilih itu. Nggak boleh kayak sembarang, oh aku suka ini, aku mau ini, itu aja. Nggak boleh sembarang kayak pakai bahasa-bahasa template, aku ingin berbuat kepada negara dan lain-lain. Kita harus benar-benar kasih keunikan, kasih tahu keunikan dan branding kita dari semua seleksi yang ada. Kita harus tunjukin benar-benar, itu sih dianya kalau dari aku. Terus Kak Nika, ada juga yang mau aku tanyain tentang sebelum Kakak lulus ISMA ini, apa yang Kakak tanam sampai sekarang itu sebelum masuk lulus di ISMA? Motivasinya ya. Aku dari dulu kecil sebenarnya memang pengen banget ke kuliah di luar negeri, karena aku pribadi itu sangat suka environment baru, tapi aku sangat terhalang sama orang tua yang konservatif dan juga strict lah. Sementara aku itu pengen banget explore banyak hal di luar. Aku pengen banget tahu jati diri juga. Jadi ISMA tuh banyak yang bilang momen pencarian jati diri gitu ya. Jadi aku ngerasa aku gak mau stagnan. Motivasiku adalah aku ingin jumpa orang baru. Itu juga aku sebutin di esai. Aku pengen ketemu orang baru, dari kebangsaan yang baru, dari culture yang baru. Karena kita di Indonesia meskipun let's say kita ada banyak suku, ada banyak dan lain-lain lah, tapi kita tetap ngomongnya sama, pengalamannya juga nggak jauh beda, culture keluarganya juga paling sama-sama semua gitu, nggak jauh beda. Tapi di sana kita jumpa white people, kita jumpa orang yang mungkin dari Afrika. Aku banyak berteman sama orang dari Pakistan, dari India, ada juga teman-teman Asia lainnya, beneran beragam dengan berbagai personality juga, dengan berbagai struggle juga. Aku selalu tanamin motivasi kalau aku itu bisa tahu banyak kalau misalnya aku
bisa memahami point of view orang lain, bisa memahami apa yang terjadi di orang-orang lain di luar sana gitu. Jadi yang bikin aku beneran pengen banget kalau bisa aku harus dapetin momen dimana aku bisa ketemu orang-orang yang berbeda-beda. Makanya itu yang buat aku sering ikut lomba juga. Aku sebelum daftar IISMA itu cukup aktif di debat bahasa Inggris, dan aku juga sering misalnya lomba keluar kota. Tujuannya untuk itu, aku ingin ketemu orang yang baru, selalu ingin ketemu orang yang beragam, yang baru, mendapatkan informasi yang baru juga langsung dari orangnya gitu. Dan Kak, terakhir lah ya, dari pertanyaan aku juga, motivasi apa yang cocok untuk mahasiswa USU nanti ke depannya gitu Kak? Untuk kami lah Kak. Untuk kami juga lah, kami untuk juga kami lah, juga Kak. gitu. Program IISMA ini. Biar bisa juga. Oke, menurut aku kalau dari aku ya, kalau yang aku alamin, kalau misalnya nih merasa udah nyaman sama zona sekitar, udah udah merasa comfort zone lah, Comfort zone ya. kayak coba telaah lagi, memang ini gak sih yang kalian mau, memang ini gak sih yang kalian suka, kalian akan terus meneruskan rutinitas ini gak sih sampai ke depan, kalian ingin jadi orang yang kayak apa. Itu semuanya balik ke diri sendiri lagi sih, kayak reflect kalian itu sebenarnya maunya apa. Itu loh yang dikejar. Itu aja sih kalau dari aku. Seru banget ya rumahnya. Ternyata ya, dari program IISMA ini luar negeri. Jadi selama di UK ini Kak, Kakak pasti asik nih. Udah asik kuliah, refreshing langsung. Jalan-jalan. Tapi ya. ada dapat winternya nggak? Dapat, tapi itu tidak enak sih. Biasa ya. Terbalik dengan si Medan. Berarti di apartemen aja di. Kebanyakan aku kebanyakan sakit sih. Cuaca juga ya. Angin. Kita biasa sama cuaca ya. Iya, cuaca lah ya. Kalau di sana struggle aku itu sih cuaca. Tapi kalau soal makanan gitu. Kalau makanan, aku sebenarnya lebih suka yang di sana sih. Oh tuh, Medan kalah nih. Kalah Medan. Bukan kuliner Tumben lagi. nih. Masak orang tua juga kali ya. Tumben nih nasi padang. Karena fun fact, Leicester itu banyak orang India. Oh iyalah, makanan India enaknya kan. Dan teman satu flatmate aku orang Pakistan, dan dia jago masak. Aku jadi tahu lebih banyak makanan di sana. Kayak di sana, di sini makanan kayak India atau jalapeño dari mana? Spanyol misalnya, itu susah kan di sini. Kalau di sana berbagai macam culture, bahkan Indonesia juga ada. Gitu. Jadi aku bisa cobain dari culture yang berbeda-beda juga di sana. Seru kali. Banget. Oke, mungkin itu sekian dari kami bersama Kak Ara dan juga aku Agnes. Apa Nadine? Dan saya Iman Hakim. Sampai jumpa di lain hari. Dadah.